Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah anak-anak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita capai hari ini bernilai ibadah dan bermanfaat untuk kita sendiri dan juga orang lain. Nah, tolong satu orang pimpin doanya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Nah, ketika nama kalian Ibu panggil, silakan acungkan tangan ya. Baik, yang pertama Ratna Intan Sari, Muhammad Yusar, Dwi Aprilia. Nah, baiklah, semua hadir. Nah, sebelum masuk pelajaran, Ibu ingin tanyakan, adakah di antara kalian yang tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Nah, Intan silahkan. Wah, betul sekali. Nah, jadi anak-anak, sesuai dengan yang dikatakan temannya, Intan telah sesuai, sudah benar sekali. Nah, jadi pertumbuhan itu bersifat irreversibel atau tidak dapat balik dan dapat diukur, sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang mana tidak dapat diukur. Nah, jadi anak-anak, pertumbuhan itu adalah peristiwa perubahan ukuran atau volume pada makhluk hidup yang terjadi selama hidupnya sebagai akibat dari perbacakan sel dan pembesaran ukuran atau volume sel yang tidak dapat balik atau irreversibel. Nah, yaitu makhluk hidup yang telah tumbuh besar tidak akan balik lagi ke ukuran semula. Nah, sedangkan perkembangan yaitu suatu proses perkembangan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh hingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan mengenai macam pertumbuhan primer. Nah, jadi pertumbuhan primer itu merupakan pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristem. Nah, pertumbuhan primer ini dimulai dari meristem apikal yang terdapat pada ujung akar ataupun pada pucuk tunas. Nah, jadi sedangkan pada pertumbuhan sekunder itu merupakan pertumbuhan yang terjadi pada jaringan lateral dan kambium untuk pemanjangan dan pembesaran makhluk hidup. Nah, tolong diperhatikan ya anak-anak. Selanjutnya Ibu akan jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, anak-anak, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu terdiri atas faktor luar dan faktor dalam. Nah, faktor luar ini terdiri dari nutrisi, air, kelembapan, tanah, suhu, dan cahaya. Sedangkan faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang terdiri dari faktor hereditas dan hormon. Nah, anak-anak, dari penjelasan Ibu tadi masih ada yang ingat apa saja faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Nah, coba Dwi. Ya, kurang tepat ya Dwi. Ada yang bisa membenarkan? Ya, Intan. Bagus sekali. Nah, jadi faktor eksternal
eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan terdiri dari makan dan nutrisi, suhu, cahaya, air dan kelembapan, serta tanah. Nah, adapun faktor internalnya berupa gen dan hormon. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami? Ya, kenapa Yusar? Nah, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, jadi air sangat penting bagi makhluk hidup. Nah, tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Nah, air ini merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Tanpa air, reaksi kimia di dalam sel tidak dapat berlangsung sehingga dapat mengakibatkan kematian. Nah, bagaimana? Apakah sudah mengerti? Baik. Baiklah anak-anak, itulah tadi kegiatan belajar kita hari ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, karena Intan menjawab dengan benar pertanyaan Ibu tadi, maka Ibu akan kasih poin khusus ataupun mungkin bisa membantu di kemudian hari, entah itu pada saat ujian ataupun sebagai nilai tambah. Nah, Ibu harap yang lain juga bisa fokus dan menjawab pertanyaan Ibu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, untuk Dwi mungkin bisa lebih fokus lagi ya saat Ibu menjelaskan. Karena Ibu lihat tadi kamu ini main-main dan kurang fokus saat Ibu menjelaskan. Khusus untuk Dwi, Ibu kasih kamu tugas mandiri untuk menjawab pertanyaan mengenai faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, jawabannya tulis di kertas ya, kemudian di scan, kumpul dalam bentuk PDF lalu kirim ke email Ibu ya. Nah, anak-anak, sebelum Ibu akhiri, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan ke kalian untuk tetap menjaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker saat keluar rumah dan juga atur pola makan dan rajin berolahraga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.